Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah menjawab pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan dari lafadz zada dan lafadz izdada? Karena secara makna antara zada dengan izdada ini sama. Zada bertambah, izdada juga bermakna bertambah. Lalu apa perbedaan di antara kedua lafadz ini? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai terlebih dahulu dengan lafadz zada. Lafadz zada ini adalah merupakan kalimat fiil yang memiliki dua kemungkinan status. Kemungkinan yang pertama adalah lafadz zada ini masuk dalam kategori fi'il lazim, di mana dia tidak butuh kepada maf'ul bih, tidak butuh kepada objek. Kita ambil contoh seperti lafadz zada al-mataru. Zada bertambah, al-mataru apa? Hujan. Hujan bertambah dari yang awalnya sedikit menjadi semakin deras. Atau bisa juga diikuti dengan tamyiz. Contohnya seperti zada al-mataru hutulan. Zada bertambah, al-mataru apa? Hujan. Apanya yang bertambah? Hatulan, derasnya. Derasnya hujan itu semakin bertambah. Lafadz hatulan ini adalah merupakan tamyiz, masuk dalam kategori tamyiz nisbat, yang pada asalnya adalah merupakan fa'il daripada lafadz zada. Jadi asalnya adalah zada hutulul matori. Zada bertambah, hutulul matori apa? Derasnya hujan. Dalam hal ini lafadz zada tidak boleh dibentuk dengan mabni majhul, karena keberadaan daripada lafadz hutulun ini adalah merupakan tamyiz, dan tamyiz tidak bisa dijadikan sebagai naibul fa'il. Tidak boleh kita jadikan lafadz zada ini menjadi mabni majhul, kemudian fa'ilnya dibuang, dan lafadz hutulun itu dijadikan sebagai naibul fa'il. Maka susunan tersebut adalah susunan yang rusak. Jadi tamyiz tidak boleh dijadikan sebagai naibul fa'il. Namun ada pula sebagian ulama nahwu yang membolehkan tamyiz ini dijadikan sebagai naibul fa'il manakala didahuluin dengan min, sehingga nantinya akan menjadi zida min hutulin. Zida ditambah min hutulin apa? Derasnya hujan. Jadi ini kemungkinan bentuk yang pertama, di mana lafadz zada itu adalah merupakan fi'il lazim yang tidak butuh kepada maf'ul bih, namun boleh pula diikuti dengan tamyiz sebagaimana pada contoh ini. Kemudian bentuk yang kedua, ada kalanya zada itu adalah merupakan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi yang butuh kepada dua maf'ul, jadi memiliki dua maf'ul sekaligus. Contohnya seperti lafadz zada al-muallimu at-talibah ilman. Zada menambah, al-muallimu siapa? Pengajar, at-talibah kepada siswa, ilman kepada ilmu. Guru itu menambah siswa ilmu, di mana lafadz at-talib ini adalah merupakan maf'ul yang pertama dan lafadz ilman ini adalah maf'ul yang kedua. Karena memang bentuk yang kedua dari lafadz zada itu adalah sebagai fi'il muta'addi, maka lafadz zada ini boleh dibentuk dengan bentuk mabni majhul, karena memang di sini sudah ada maf'ul bihnya, sehingga nantinya akan menjadi zida at-talibu ilman.
Zida ditambah at-talibu, siapa seorang siswa, ilman kepada ilmu. Siswa itu ditambah ilmunya. Siapa yang menambah? Di sini fa'ilnya tidak disebutkan. Lafaz at-talibu ini kedudukannya sebagai naibul fa'il, di mana pada asalnya dia itu adalah sebagai maf'ul yang pertama, sementara lafaz ilman itu ditetapkan sebagai maf'ulnya, karena yang menjadi naibul fa'il di dalam susunan ini hanyalah satu, bukan dua-duanya, yaitu maf'ul bih yang pertama. Sementara maf'ul bih yang kedua tetap dinasobkan sebagai maf'ul bihnya. Jadi zida at-talibu ilman, zida ditambah at-talibu, siapa seorang siswa, ilman kepada ilmu. Siswa itu ditambah ilmunya. Siapa yang menambah? Lafaz al-muallim ini pun dibuang. Jadi kesimpulannya, pada lafaz zada ini ada dua bentuk. Ada kalanya berbentuk fi'il lazim, maka di sana tidak butuh kepada maf'ul bih. Ada kalanya merupakan fi'il muta'addi, maka di sana butuh kepada maf'ul bih. Ketika berbentuk fi'il lazim, maka maknanya adalah bertambah. Namun ketika merupakan fi'il muta'addi, maka maknanya adalah menambah. Bentuk lafaz zada adalah bentuk mabni maklum. Manakala dibentuk sebagai mabni majhul, maka bentuknya adalah zida. Lalu bagaimana bentuk mabni majhul dari lafaz zada di dalam susunan berikut? Zadani al-muallimu ilman. Zada menambah ni kepadaku, al-muallimu siapa seorang guru, ilman kepada ilmu. Di sini zada merupakan fi'il muta'addi yang memiliki dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah ya mutakallim, sementara maf'ul yang kedua adalah lafaz ilman. Zadanil muallimu ilman. Bagaimana bentuk mabni majhul dari lafaz zada di dalam susunan ini? Maka bentuk mabni majhulnya adalah berupa lafaz zuttu ilman. Zuttu ditambah siapa aku, ilman kepada ilmu. Aku ditambah ilmu. Siapa yang menambah? Di sini tidak disebutkan. Dhamir tu ini adalah merupakan bentuk naibul fa'il dari lafaz ni yang merupakan maf'ul bih yang pertama, sementara lafaz ilman ini ditetapkan nasab sebagai maf'ul bihnya. Lalu kenapa bentuknya adalah zuttu, tidak sama dengan lafaz zida pada bentuk yang tadi? Di sini terdapat suatu kaidah, yaitu manakala kalimat fi'il yang berbentuk bina ajwaf, di mana huruf ilatnya berada pada ain fi'il, sebagaimana lafaz zada, di mana asal daripada lafaz zada ini adalah zayada. Alif yang ada pada lafaz zada ini merupakan penjelmaan bentuk daripada huruf ya. Ya ini dirubah bentuknya menjadi alif karena ya ini berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, sehingga menjadi zada. Ini bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka bentuknya adalah zittu. Di sini diberi harkat kasroh untuk menyesuaikan dengan huruf yang terletak setelahnya. Karena memang huruf yang terletak setelahnya itu adalah huruf ya, maka huruf za di sini diberi harkat kasroh. Begitu juga dengan lafaz qala. Qala di sini asalnya adalah qawala. Manakala bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka akan menjadi qultu. Kenapa harkatnya adalah berupa harkat dhamma? Karena untuk menyesuaikan dengan huruf yang terletak setelahnya, di mana huruf ilat yang dibuang di sini adalah berupa huruf waw. Jadi qala, qawala, qultu, zada, zayada, zittu. Ini semuanya adalah bentuk mabni maklum. Zittu menambah siapa aku. Selanjutnya, manakala lafaz zada yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik ini dibentuk mabni majhul, maka harkat daripada fa' fi'ilnya ini dirubah menjadi harkat dhamma karena untuk membedakan dengan bentuk mabni fa'ilnya.
Jadi manakala pada bentuk mabni fa'il itu adalah zitu, maka pada bentuk mabni majhulnya pun harakatnya dirubah menjadi dhammah, zuttu. Begitu juga dengan lafaz qala, qawala, qultu. Ini adalah bentuk mabni maklum, mabni fa'il. Ketika dibentuk mabni majhul, maka lafaz qultu itu nantinya akan menjadi kiltu. Jadi manakala qultu maknanya adalah aku berkata, namun manakala kiltu maknanya adalah dikatakan siapa aku. Pembahasan tentang hal ini secara luas dan secara terperinci telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan untuk dipelajari kembali. Jadi kesimpulannya, untuk zada yang sebagai fi'il muta'addi, manakala bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka harkat daripada fa' fi'ilnya ini harus berbeda dengan ketika berbentuk mabni maklum. Manakala ketika berbentuk mabni maklum atau mabni fa'il, harkat daripada fa' fi'ilnya itu berharkat kasroh, maka ketika dibentuk mabni majhul, maka harkatnya pun harus dirubah dengan harkat dhammah. Namun manakala harkat ketika berbentuk mabni maklum itu adalah dhammah, maka ketika dibentuk mabni majhul, harkatnya pun dirubah menjadi harkat kasroh. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk membedakan antara bentuk yang mabni majhul dengan bentuk yang mabni maklum. Jadi mabni majhul dari lafaz zada yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik itu adalah zuttu, tidak boleh dibaca zitu. Manakala kita tetapkan dengan membaca zitu, maka di sini bukanlah fi'il muta'addi lagi, melainkan berupa fi'il lazim. Zitu bertambah siapa aku, bukan ditambah siapa aku. Ini adalah lafaz zada. Bisa berupa fi'il lazim, bisa berupa fi'il muta'addi. Selanjutnya adalah lafaz izdada, bermakna bertambah. Izdada ini masuk dalam kategori fi'il lazim dan tidak ada kemungkinan berupa fi'il muta'addi, hanya fi'il lazim saja, sehingga lafaz izdada ini tidak butuh kepada maf'ul bih. Contohnya seperti lafaz izdada al-khairu. Izdada bertambah, al-khairu apa kebaikan. Bisa juga diikutin dengan tamyiz. Jadi izdada al-khairu intisyaron. Izdada bertambah, al-khairu apa kebaikan, intisyaron penyebarannya. Mananya penyebaran daripada kebaikan itu pun bertambah. Di mana lafaz intisyaron ini adalah merupakan tamyiz nisbat yang asalnya berkedudukan sebagai fa'il. Jadi asalnya adalah izdada intisyaru al-khairi. Izdada bertambah, intisyarul khairi apa penyebaran kebaikan. Pembahasan tentang tamyiz nisbat ataupun bentuk tamyiz yang lainnya telah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Silakan untuk dipelajari kembali. Jadi antara lafaz zada dan lafaz izdada ini terdapat sedikit perbedaan. Manakala lafaz zada ini dianggap sebagai fi'il lazim, maka secara makna dan penggunaan di dalam susunan kalimat ini tidak berbeda. Karena zada dan lafaz izdada maknanya bertambah dan statusnya adalah sebagai fi'il lazim. Namun manakala lafaz zada itu statusnya sebagai fi'il muta'addi, maka tentu ada perbedaan. Di mana lafaz zada yang merupakan fi'il muta'addi butuh kepada maf'ul, sementara lafaz izdada di sini tidak butuh kepada maf'ul. Secara makna pun berbeda. Lafaz izdada bermakna bertambah, sementara lafaz zada yang merupakan fi'il muta'addi maknanya menambah, bukan bertambah. Demikianlah penjelasan tentang perbedaan antara lafaz zada dan lafaz izdada. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.